Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaan market kali ini sudah mulai hijau royo-royo ya teman-teman, sudah mulai enak dipandang ya kan, walaupun belum bisa menghasilkan cuan ya, tapi setidaknya warna market dengan keadaan seperti ini itu agak membuat apa ya, pikiran kita jadi slow ya. Oke teman-teman, jadi di sini ya baru bisa dikatakan agak tenang ini untuk market cryptocurrency ya, seperti itu, agak tenang ya. Tapi apa ya maksudnya agak tenang ketika FTX ini runtuh ya kan, beritanya atau informasinya sudah agak mulai meredup lah, udah agak tenang gitu teman-teman keadaannya ya. Ketika mulai keadaan market mulai agak tenang sedikit ya kan, mulai ada sideways sebentar kayak gini teman-teman ya, ternyata dihantam lagi dengan isu yang kurang mengenakan lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus tetap waspada dan hati-hati ya untuk pemain cryptocurrency dalam kurun waktu jangka pendek ya, untuk waspada dan hati-hati. Tapi untuk pemain jangka panjang ya ini mungkin kalau mentalnya sudah kuat ya nggak masalah lah ya, masa bodoh gitu teman-teman. Tapi untuk mental yang belum kuat atau orang-orang yang baru terjun, tetap jangan panik gitu maksudnya. Oke, apa sih beritanya, langsung saja teman-teman kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, 10.000 Bitcoin ditarik dari dompet crypto exchange WEX yang tidak berfungsi bekas BTCA. Oke, nah jadi kalau kita lihat teman-teman ya, 10.000 Bitcoin ini teman-teman dari 2017 ini sudah nggak aktif ya. Tapi baru-baru ini tanggal 23 kemarin teman-teman ternyata dipindahkan ke wallet ya, dipindahkan ke wallet. Nah, exchange WEX ini sebenarnya sudah tidak berfungsi. Oke, jadi dia dianggap ini sebagai penerus BTCA atau yang bisa dikatakan yang membantu memproses apa ya, pencurian di Mongook. Nah, itulah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi WEX ini dianggap sebagai penerus BTCA yang memproses pencurian di Mongook, kurang lebih seperti itu teman-teman. Maka dari itu ketika market sudah mulai agak tenang dengan berita-berita Luna Classic sudah mulai tenang, tiba-tiba hancurlah FTX ya kan, harga sampai dam ke bawah. FTX ini sudah mulai agak redup, dihantam lagi dengan berita 10.000 Bitcoin ini dipindahkan ke wallet dengan dua alamat yang berbeda teman-teman ya. Tapi untuk sampai saat ini teman-teman belum ada informasi tentang penjualannya ini. Oke, tentang penjualan ini kayaknya belum dijual, baru dipindahkan dari exchange yang sudah tidak berfungsi ini ke wallet ya. Kurang lebih seperti itu, ke wallet pribadi tentunya teman-teman ya. Jadi gini, yang perlu kita waspadai adalah Bitcoin itu sangat bisa dikatakan dengan pembelian 1, 2 atau 3 bahkan 5 Bitcoin ya teman-teman, itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Oke, ketika ada orang yang melakukan pembelian 5 Bitcoin, 4 Bitcoin ya kan, itu sudah menghasilkan dampak yang luar biasa untuk kenaikan harga daripada Bitcoin. Oke, dan disitu pun kebalikannya teman-teman, ketika ada penjualan 5 Bitcoin ya kan, 6 Bitcoin atau 10 Bitcoin kayak gitu, harganya itu juga akan terkena dampak yang luar biasa penurunannya, apalagi ini 10.000 Bitcoin gitu teman-teman. Jadi kita tetap harus waspada dan hati-hati ya. Dan nanti jika ada informasi tentang penjualan Bitcoin ini teman-teman, akan saya segera akan informasikan ke teman-teman gitu ya. Nah, jadi ya kita saat ini perlu waspada dan hati-hati, apalagi ketika memang benar-benar 10.000 Bitcoin ini sampai dijual gitu teman-teman. Dampaknya apa? Dampaknya itu bukan hanya Bitcoin yang mengalami penurunan, melainkan semua aset cryptocurrency, token meme ya kan, koin 10 ke atas ya. Pokoknya semua aset kripto itu akan terkena imbasnya gitu teman-teman. Ya, imbasnya apa ya, otomatis
Ketika Bitcoin turun, harga aset lainnya juga akan mengikuti turun gitu teman-teman ya. Jadi buat pemain jangka pendek ya mungkin ini adalah waduh gawat nih ada berita kayak gini dan sebagainya. Oke, tapi untuk pemain jangka panjang ya, untuk pemain jangka panjang yang mentalnya memang sudah teruji, yang mentalnya kuat, dengan adanya berita seperti ini ya udahlah, masa bodoh orang saya investasi untuk jangka panjang, nanti juga akan kembali normal lagi market gitu ya. Pikirannya pasti seperti itu. Market pasti akan memberikan hasil lagi ya. Namanya ini sistem jual beli gitu kan teman-teman ya. Cryptocurrency ini kayak sistem jual beli di mana ada penjualan, di situ ada pembelian ya. Jadi ketika kalian ngejual itu yang beli, ada yang beli ya. Ibarat kata market kayak gini itu sebagai pasar. Oke, pasar tersebut melayani penjualan berbagai aset kripto gitu teman-teman. Kalian beli, ada yang jual, ada yang jual, ada yang beli, kurang lebih seperti itu. Jadi harga naik turun ya. Oke. Jadi sejumlah besar cryptocurrency disimpan dalam dompet yang terkait dengan pertukaran CryptoWack, penerus platform perdagangan terkenal yang dijalankan oleh tersangka pencucian uang Alexander Vinnik, telah dipidana untuk pertama kalinya sejak 2017. 10.000 Bitcoin yang dimaksud bernilai lebih dari 165 juta telah ditransfer ke alamat baru dalam beberapa transaksi. Oke, nah jadi ditransfer ke alamat baru, dipindahkan lah ya dari ActionWack ini, dipindahkan ke alamat baru dengan dua transaksi teman-teman ya. Jadi ke dua wallet ya. Jadi transaksi tersebut nggak ke satu wallet, melainkan dipecah ke dua wallet ya. Nah, Bitcoin yang disimpan di dompet Wax yang tidak aktif bergerak untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Oke, sejak 5 tahun ini teman-teman baru bergerak lagi kemarin tanggal 23 November ya, belum lama berarti ya kan. Nah, jadi Wax didirikan pada tahun itu setelah runtuhnya BTCA yang ditutup setelah menangkap salah satu operatornya di Yunani, Alexander Vinnik, spesialis IT Rusia yang saat ini berada dalam tahanan Amerika Serikat, dituduh melakukan pencucian hingga 9 miliar US dollar ya. Jadi ya kasusnya cukup berat juga gitu teman-teman, dengan pencucian 9 miliar US dollar ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, jadi media koin-koin itu bergerak pada hari Rabu tanggal 23 November, berarti hari Rabu kemarin ya, ada perpindahan teman-teman, di mana di sini beberapa transaksi dilakukan, termasuk dua kemungkinan transfer percobaan dalam jumlah kecil sebelum 10.000 Bitcoin dikirim, yaitu 3.500 Bitcoin ditransfer ke satu alamat dan 6.500 Bitcoin pergi ke alamat lain. Nah, jadi ada dua alamat nih teman-teman. Yang satu dikasih 3.500 Bitcoin, yang satunya lagi 6.500 Bitcoin ya. Kalau ditotalkan tetap 10.000 Bitcoin. Nah, pergi ke alamat lain. Kemungkinan alamat yang diubah nilai cryptocurrency yang ditarik pada saat penulisan melebihi 165 juta US dollar ya. Itu berapa duit kalau dirupiahkan ya. Jadi mudah-mudahan perpindahan Bitcoin tersebut nggak dijual ya, nggak dijual. Biar apa? Biar harga Bitcoin tetap stabil ya, kayak gitu teman-teman. Harapannya kan seperti itu. Namanya kita berharap nggak ada salahnya. Tapi buat rekan-rekan semua ya, tetap waspada dan hati-hati. Tentu kuatkan mental teman-teman dalam bermain cryptocurrency. Ingat ya, cryptocurrency itu adalah tempat terbaik untuk membuang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasi tentang Bitcoin ini ya teman-teman. Semoga ini sedikit membantu informasinya, dan salam cuan.